bisnis itu tidak hanya ngejar dunia aja gitu, tapi gimana kita jadikan bisnis itu sebagai motor atau kendaraan untuk bekal kita nanti kelak di akhirat. Bisnis itu bukan hanya untung rugi di dunia, tapi surga di neraka, kehidupan kekal kita di akhirat gitu. Hal yang men-trigger saya juga untuk bisa ternyata bisnis itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi yaitu adalah wasilah untuk menyebarkan lah rezeki yang diberikan oleh Allah untuk sebanyak-banyaknya orang. Makanya sebisa mungkin saya tuh nggak mau monoton gitu kan, usaha itu 1-2 yang mana gitu-gitu aja. Saya pengen buat lagi supaya orang yang kerja sama kita ini makin banyak. Maka ketika banyak orang yang kerja sama kita, banyak yang terbantu dan memiliki pekerjaan, nah itu wasilah-wasilah rezeki dari Allah melalui kita, ya insya Allah jadi amal jariah juga gitu kan buat kita. Nah, dari situ juga men-trigger, yuk kita buat usaha sebanyak-banyaknya untuk bisa bermanfaat ke sebanyak-banyaknya. Selain mereka bekerja, ketika usaha kita jalan, doa-doa dari karyawan-karyawan, dari stakeholder, dari kru-kru yang bekerja sama kita juga banyak. Hasil yang banyak ini juga insya Allah jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo dari Hidup Mapan Group. Salah satu bisnis yang kita kelola ada Collective Collaboration Space dan juga Centrum Creative Space. Dulu mungkin cerita paling awal itu karena hobi makan ya. Satu hobi makan yang menyebabkan akhirnya jadi hobi masak. Nah dari situ saya ngelihat bahwa peluang di industri makanan ini kayaknya jangka panjang, karena saya mikirnya semua orang itu butuh makan. Nah dikuatkan lagi ketika itu kami melihat bahwa potensi orang yang jualan makanan-makanan pada saat itu gitu-gitu aja. Nah saya ke-challenge untuk buat sesuatu yang berbeda, dari mulai sisi kemasannya maupun cara penyajiannya. Nah dari situ kita mencoba memulai dari warung-warung kecil mas, gitu. Sebenarnya kalau ngomongin dulu sekolah F&B atau enggak gitu kan, atau sekolah pariwisata atau sekolah perhotelan atau enggak, to be honest enggak ada sama sekali. Bahkan di keluarga kami ini backgroundnya semua PNS. Ayah saya tentara, ibu saya ngajar, saudara-saudara saya juga kebanyakan ngajar gitu, dosen. Dan entah kenapa waktu itu ketika ditawarin untuk ayo jadi PNS, saya masih ingat di usia mungkin SMP ya, ketika melihat PNS itu sesuatu yang monoton. Sedangkan mungkin kalau ngelihat performance atau citra saya ini kayaknya tidak siap dengan hal-hal yang monoton, tidak siap dengan hal-hal yang gitu-gitu aja gitu. Nah dari situ tuh saya, kalau bahasa sekarangnya mungkin rebel ya. Jadi dari semenjak itu tuh saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Saya ingin mencoba bahwa apalagi darah-darahnya waktu itu masih muda gitu kan, freedom is mine gitu. Gimana caranya tidak dikekang oleh waktu, tidak disuruh-suruh. Nah dari situ juga akhirnya muncul banyak ide gitu kan. Orang tua setuju atau enggak? Tentu saja tidak. Nah dari situ challenge malah tambah gitu. Challenge bertambah, terus effort untuk membuktikan bahwa apa yang saya lakukan ini insya Allah menjadi sesuatu yang ke depan bisa membanggakan. Saya hijrah ke Jogja itu tahun 2004 ya kurang lebih. Nah di situ pertama kali menginjak Jogja ini posisinya saya sekolah dan juga bekerja di tempat lain, dan kebetulan saya bekerja di salah satu restoran waktu itu di daerah Gejayan. Dari mulai level busboy mungkin istilahnya tuh,
asistennya waiters, asistennya pelayan gitu, nganterin makanan ke station. Nah, di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya terima, di mana saya sebagai orang baru di Jogja, kebetulan saya asli dari Jawa Barat, waktu itu hijrah dari Bandung ke sini, ngelihat, wah ini penyesuaiannya harus seperti apa gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di restoran tersebut suportif lah, boleh dibilang seperti itu, meskipun banyak banyak dinamika penyesuaian gitu kan. Namanya orang baru ada diceng-cengin lah, bahasa kita ada yang bully-bulian, itu masih kental waktu itu. Tapi alhamdulillah dari situ banyak belajar. Dari situ saya ngelihat bahwa oh ini potensinya luar biasa nih. Masa kita ini kerja keras gitu ibarat kata gitu kan. Sometimes saya harus punya satu deh yang kayak gini. Itu dimulai dari mimpi seperti itu gitu. Terus mewujudkan mimpi itu apakah langsung jadi restoran gitu? Tentu saja tidak. Jadi ketika itu akhirnya saya dan salah satu rekan kerja di situ buat satu warung burjo, Mas. Kalau di Jogja itu terkenal dengan warmindo atau burjo ya. Nah, kita coba berusaha untuk buat satu dulu, yang penting jadi dulu. Nah, tipikal saya juga bahwa segala sesuatu itu harus diupayakan dan direalisasikan dulu. Nah, jadi kalau mungkin orang mikir harus punya modal sekian dulu, belajar ini dulu, saya cenderung lebih ke yang penting jadi dulu, gas dulu, perkara nanti A, I, U sampai Z-nya itu belakangan. Nah, akhirnya warung burjo jadi dengan modal seadanya. Waktu itu juga kami sempat jaga sendiri sampai akhirnya kita punya karyawan. Nah, dari situ awal mula menambah ketertarikan lah. Dan mungkin selain itu juga karena kami ini punya sense of semacam creativity lah untuk bisa memberikan sentuhan yang berbeda. Nah, gimana caranya ya burjo kita itu dinotis orang dan ada sesuatu yang berbeda. Kita coba terapkan hospitality yang mana kita sudah belajar di restoran sebelumnya gitu. Dari situ masih ada beberapa tahapan lagi, Mas. Jadi dari burjo itu terus sampai akhirnya mungkin kurang lebih 1 tahun lebih gitu, akhirnya kita buat warung-warung yang lain. Terus saya juga sempat buka kedai ramen gitu. Awalnya dibantu setup untuk warung ramen dan alhamdulillah ada di beberapa titik. Dan sebelumnya saya kebetulan dengan salah satu saudara bikin warung iga bakar, waktu itu warung tradisional. Dari mulai divisi marketing saya pelajari, terus dari mulai operation, masak, bar, hampir semua divisi itu saya coba. Dan di situ banyak hal yang memang akhirnya saya berusaha untuk tahu dulu deh semuanya. Tidak harus expert, tapi saya paling tidak tahu dulu semuanya. Nah, dari situ juga men-trigger akhirnya saya memberanikan diri untuk buat kedai atau warung yang lebih besar gitu. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis ya, kalau dulu kan kita gas aja dulu, nggak kenal tuh mau rugi mau untung, itu pikir belakangan. Tapi ternyata memang makin kesini kita makin belajar ya. Yang namanya bisnis itu selain harus siap untung, ya tentu saja harus siap rugi. Dari kerugian yang kecil sampai kerugian yang besar, alhamdulillah sudah pernah kita alamin. Dan itu jadi semacam sekolahnya kita lah. Jadi semacam sekolahnya kita belajar bagaimana the next ke depannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagi saya, experience itu jauh lebih penting ketimbang sekolah formally gitu kan. Saya termasuk orang yang tidak menyelesaikan sekolah dengan baik, Mas, secara akademisi. Meskipun di sekolah-sekolah sebelumnya itu kalau ngomongin nilai, insya Allah bisa di challenge lah. Tapi secara di lapangan saya lebih suka sekolah yang memang berdasarkan experience. Maka dari itu, karena hal itu juga akhirnya sekolahnya terbengkalai, kuliahnya banyak terbengkalai, terus menyebabkan bahwa wah ini
the real sekolah ini ya saya ketika memang terjun di lapangan, saya ngelihat banyak faktor yang memang tidak begitu relate saat itu gitu kan, dan akhirnya itu menyebabkan kayaknya sekolah formal nggak penting deh. Mindset saya waktu itu seperti itu stigmanya. But no offense bahwa disclaimer, sekolah formal tetap penting. Ngomongin ruginya kecil berapa, besar berapa, mungkin puluhan, ratusan juta, alhamdulillah sudah pernah ngalamin gitu. Tapi sekali lagi itu dijadikan sebagai motivasi, sebagai experience untuk learning, untuk belajar ke depan kita tidak bahasanya tidak jatuh lagi ke lubang yang sama gitu. Di waktu saya sebelumnya itu kita udah ditempa dengan mental bagaimana kompetisi, tapi saya bahasanya mungkin tidak kompetisi ya, teman main. Saya lebih senang dengan bahasa teman main karena kalau bahasanya kompetisi itu seakan-akan kita tuh terus effort untuk compete ya, selalu menang. Ternyata dari situ saya belajar mindset ini berubah ketika kita ini apalagi di Jogja ya. Di Jogja ada idiom mungkin alon-alon asal kelakon, sak madyo dan lain sebagainya, tidak sepenuhnya saya terapkan dan tidak sepenuhnya juga salah, tidak sepenuhnya juga benar, at least menurut saya gitu. Karena segala sesuatu itu tidak harus cepat, segala sesuatu itu tidak harus buru-buru, bahkan di Jogja ini sangat menikmati waktu dan prosesnya gitu. But mungkin ada satu hal yang harus di-adjust. Nah dari situ tuh kita ngelihat bahwa setiap proses yang kita lakukan tuh kita nikmatin dulu. Itu saya banyak belajar di Jogja dengan karakter dan budayanya orang Jogja, ditambah di-adjust lagi dengan mungkin visi ya, yang menyebabkan kita juga pengen terus bergerak gitu, untuk lebih cepat gitu, insya Allah untuk lebih baik, tidak buru-buru dan juga enjoy the process gitu kan. Jadi pada dasarnya bagaimana survive itu saya sudah alami di lapangan. Kalau dibandingkan dengan generasi sekarang gitu ya, anak-anak sekarang ini kan mental health-nya harus istilahnya work-life balance lah, mental health harus dijaga lah, healing. Zaman kita dulu nggak ada, hajar habis-habisan, ditempa habis-habisan di lapangan, gimana jualan supaya tetap laku, nggak kenal namanya tuh gengsi mungkin turun ke lapangan gitu. Itu salah satu pelajaran yang paling penting adalah bagaimana untuk survive, kuatkan mental teman-teman, kuatkan mental kita dulu. Set di dalam mindset kita goals yang paling ultimate itu apa, maka itu akan menguatkan mental kita, menguatkan effort kita untuk menuju ke situ. Terus secara teknis bagaimana survive? Ya terus belajar, terus adaptif, karena perubahan saat ini tuh semakin cepat. Di Jogja dulu mungkin tahun 2004 sampai 2008 slow moving banget lah, bahkan mungkin tidak semacet sekarang. Sekarang wah Masya Allah luar biasa, mahasiswa masuk 2000 yang keluar mungkin cuma separohnya gitu. Karena apa? Karena betah. Nah atas situasi dan kondisi seperti itu juga kita harus adaptif, kita harus belajar. Dengan karakter yang mungkin orang bilang dari generasi baby boomers, terus generasi milenial sampai generasi X dan generasi Z sekarang, mau nggak mau ya harus adaptif gitu. Jadi kita menyesuaikan aja. Kalau tidak ada adaptif, banyak sekali contohnya dari brand-brand besar yang akhirnya juga tumbang gitu. Survive, yang pertama kuatkan mental dengan ultimate goals yang sudah di-set, di mindset. Kedua itu secara technically terus belajar untuk bisa adaptif. Yang ketiga tentu saja segala sesuatu yang kita upayakan ini harus jadi manfaat, Mas. Saya punya reason, the big why reasonnya itu adalah
saya ingin menjadi wasilah untuk memberikan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi yuk ajak orang-orang untuk berkolaborasi kerja sama kita untuk bisa mendoakan, bikin vibe positif dan menjadi wasilah rezeki mereka. Maka itu adalah salah satu kunci-kunci yang memang menurut saya bisa survive di era zaman sekarang ini gitu. Ini menarik juga nih. Saya tuh kan boleh dibilang berandalan lah kalau zaman dulu itu kan, dari mulai bisnis yang juga tidak kenal yang namanya syariat gitu kan, bisnis yang penting cuan, bisnis yang penting untung gede, menghalalkan segala cara gitu kan, dari berbagai industri kita coba lakukan, baik itu secara produk yang mungkin tidak sesuai syariat maupun dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat. Alhamdulillah saat ini saya khususnya juga terus belajar, terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta tentu saja, mendekatkan diri dengan komunitas-komunitas yang saya pikir banyak sekali saat ini komunitas-komunitas pengusaha muslim ya, khususnya yang memang sering ngadain event, sering ngadain acara. Baik itu di online maupun di offline. Saya ngelihat itu menjadi salah satu trigger saya juga untuk terus belajar. Dulu ya buka kafe, buka warung atau buka bisnis apapun, saya juga ada satu agensi kreatif gitu kan. Ya gas aja gitu. Caranya yang penting ya pada umumnya kalau bisa kita yang menang gitu. Nah, alhamdulillah sekarang Allah mudahkan, Allah kasih jalan bertemu dengan teman-teman yang soleh di beberapa kajian gitu, kajian bisnis, kajian terkait dengan akad, bagaimana berbisnis itu poin utamanya ada di akad, teknis-teknisnya seperti apa, produk-produknya seperti apa. Bisnis itu tidak hanya ngejar dunia aja gitu, tapi gimana kita jadikan bisnis itu sebagai motor atau kendaraan untuk bekal kita nanti kelak di akhirat. Bisnis itu bukan hanya untung rugi di dunia, tapi surga di neraka, kehidupan kekal kita di akhirat gitu. Hal yang men-trigger saya juga untuk bisa ternyata bisnis itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi yaitu adalah wasilah untuk menyebarkan lah rezeki yang diberikan oleh Allah untuk sebanyak-banyaknya orang. Makanya sebisa mungkin saya tuh nggak mau monoton gitu kan, usaha itu 1, 2 yang mana gitu-gitu aja, pengen buat lagi supaya orang yang kerja sama kita ini makin banyak. Maka ketika banyak orang yang kerja sama kita, banyak yang terbantu dan memiliki pekerjaan, nah itu wasilah-wasilah rezeki dari Allah melalui kita, ya insya Allah jadi amal jariah juga gitu kan buat kita. Nah, dari situ juga men-trigger, yuk kita buat usaha sebanyak-banyaknya untuk bisa bermanfaat ke sebanyak-banyaknya. Selain mereka bekerja, ketika usaha kita jalan, doa-doa dari karyawan-karyawan, dari stakeholder, dari kru-kru yang bekerja sama kita juga banyak. Hasil yang banyak ini juga insya Allah jadi manfaat. Entah itu buat CSR, entah itu buat movement. Saya juga sempat buat salah satu movement pada saat pandemi itu ada Yuk Tukoni, di mana waktu itu usaha-usaha restoran, warung makan itu kan ditutup ya. Nah di situ gimana caranya kita bisa bantu mereka tetap bisa jualan dan mereka tetap produktif. Akhirnya kita buat social movement Yuk Tukoni, platform online. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada mungkin 300-400 mitra yang sekarang dijalankan oleh partner saya gitu. Nah, the next-nya kita pengen sekali buat usaha-usaha yang bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Kita juga pengen buat social movement yang lain yang bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Tipikal gas-gasan mungkin sampai sekarang juga masih ada ya. Hanya saja sekarang punya rambu-rambu. Dulu intinya pokoknya ada potensi cuan, ada potensi untung, digas.
entah itu halal atau haram gitu, yang penting cuannya dulu. Saya mikirnya, wah kalau kita punya duit pasti didengar orang. Tapi ternyata dulu tuh mungkin kalau nyari duit 50-100 juta sehari itu gampang lah, boleh dibilang gitu ya. Tapi gini teman-teman, saya mengalami fase ternyata uang itu bisa jadi segalanya, tapi uang itu bisa juga jadi tidak segalanya. Ketika itu karena mungkin dapatnya juga dengan cara yang tidak baik, maka habisnya pun juga cepat gitu. Habisnya pun juga dan yang paling penting itu adalah ketenangan dan kebahagiaan itu tidak didapat. Nah, itu yang disebut mungkin berkah ya. Saat itu merasa bahwa duitnya banyak tapi nikmat sholat juga tidak kita dapatkan gitu. Dan pada saat itu saya masih ingat pesan orang tua, mau sebejat-bejat, sebengal-bengal apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi ya itu tadi, nikmat sholatnya dicabut gitu. Nah terus banyak hal yang akhirnya saya mikir waktu itu triggernya mungkin anak perempuan saya kedua itu lahir, saya berusaha untuk yuk cari bisnis yang memang benar-benar kita bisa nikmati, bisa kita lakukan dengan cara yang lebih baik gitu. Nah dari proses itu ngerasa bahwa ya Allah ternyata mau hijrah itu harus ngelewati kayak gini ya. Saya pernah diusir dari kontrakan, tinggal di garasinya teman gitu. Kenapa? Padahal kita tuh mau berusaha baik kok nggak ditolong gitu kan. Sempet punya mindset bahwa Allah itu ternyata tidak sebaik itu gitu. Padahal justru dari situ mungkin akhirnya terus kita introspeksi dan lain sebagainya, kita melihat mungkin inilah bagian dari Allah menghapus dosa-dosa kita insya Allah. Dan pada saat proses hijrah itu saya ngaji hampir semua kajian, mau itu mazhab apa hal yang saya ikutin sampai akhirnya cocok di 1-2 kajian, fix bismillah kita coba buat bisnis yang memang dari mulai produknya harus jelas, dari mulai caranya juga harus jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Berjalan mulus atau enggak? Ada proses-proses yang kita lalui bahwa ya Allah kok gini gitu kan. Kenapa? Padahal ini kita coba berusaha mengikuti syariatmu gitu. Kok secara duniawi itu kita ngerasa bahwa berat gitu. Dulu kerja cuman mungkin beberapa jam bisa dapat duitnya gampang gitu. Bisa have fun secara have fun yang fana ya, have fun yang secara duniawi mungkin terlihat have fun padahal enggak. Dan keberkahan juga enggak ada karena duit masuk dengan duit keluar lebih cepat duit keluar sepertinya. Nah, sampai di momen ketika itu saya jualan bubur pinggir jalan, ngerasa bahwa penghasilan cuma 50.000, 100.000 sehari ternyata cukup buat makan. Saya mikir, loh ini ternyata yang mungkin disebut dengan berkah. Saya dekat dengan keluarga, makan dan mungkin kebutuhan sehari-hari ya. Alhamdulillah cukup saat itu gitu kan. Nah terus lagi belajar bahwa mengembangkan bisnis dengan cara-cara ini tuh perlu proses karena kita juga mungkin punya dosa-dosa sebelumnya yang harus kita cuci habis dulu ya, prosesnya seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini dalam kajian itu kita belajar banyak hal. Ada guru-guru baik itu guru-guru ngaji maupun guru-guru bisnis yang saya ikutin mengajarkan proses, mengajarkan mindset bahwa ranah kita sebagai makhluk ini adalah berupaya atau berusaha berikhtiar saja. Soal hasil kita serahkan sama Sang Maha segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi expect saya saat ini adalah yuk kita mau apa, minta sama Allah, kita ikhtiar semaksimal mungkin, serahkan hasilnya sama Allah. Membangun kolektif dan Centrum Space boleh dibilang modalnya modal nekat. Kolektif saya kerjasama dengan beberapa orang, dengan yayasan khususnya, Sentrum pun demikian, bekerja sama dengan investor dengan segala dinamikanya yang alhamdulillah kita terus berupaya untuk bisa menjalankan bisnis ini dengan cara yang baik. Mulai dari akad, ada yang syirkah, ada yang
ada yang sebatas saya setup dan operating gitu. Nah di situ prosesnya berapa lama untuk membangun kolektif, relatif cukup cepat waktu itu karena sebelumnya kita punya experience di coworking dan di coffee shop. Ketika kita membangun kolektif ini mungkin sekitar 6 bulan prosesnya ya waktu itu. Kita terjun langsung sendiri, kita training anak-anak sendiri, hiring sendiri, bikin menu sendiri, segala semuanya sendiri. Ya alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 bulan, harusnya 3 bulan jalan. Tapi karena ada persoalan di lahan, ada persoalan mungkin penyamaan persepsi dan visi dengan tim yang lain, di situ melalui proses-proses yang memang cukup butuh effort. Terus berjalanlah kolektif waktu itu mungkin kurang lebih 2 tahun, saya coba memulai sesuatu yang berbeda. Karena tipikal saya ini pengen sesuatu yang sudah dibuat itu tidak duplikasi. Saya tidak suka sesuatu yang monoton. Akhirnya buatlah Sentrum dengan konsep yang berbeda, yaitu creative space dengan berbagai tenan di dalamnya. Perbedaan yang cukup signifikan dengan kolektif adalah kolektif dengan coworking space dan office serta meeting room. Kalau di Sentrum Space itu lebih ke creative space, di mana ruhnya adalah event, ada tenan-tenan retail, tenan-tenan meskipun tetap ada office, cuman di sana lebih ke creative things yang lebih ditekankan gitu. Nah, selama 2 tahun kolektif berjalan, akhirnya Sentrum muncul juga dengan proses yang cukup cepat gitu. Mungkin kurang lebih 3-5 bulan juga, dari mulai proses lahan, pembebasan lahan, perataan lahan, sampai pembangunan dan training, sampai ke opening. Konsep dari Sentrum sendiri sebenarnya awalnya adalah funding, kita bekerja sama dengan investor. Waktu itu kita berupaya untuk dengan cara yang syar'i, sampai akhirnya di tahun sekarang ini kita mencoba, karena kita terus belajar ya, akad-akad itu ternyata menjadi pondasi penting. Yuk kita coba syirkah gitu, yuk coba kita benahi akadnya. Sampai akhirnya kita putuskan untuk buyback dan kita jalan sendiri karena belum menemukan titik temu di situ. Nah, dinamika ini terjadi dan pasti terjadi buat teman-teman sebagai pengusaha ya, pebisnis. Jadi jangan punya ekspektasi bahwa jadi entrepreneur, jadi pengusaha itu kelihatan enak-enak aja gitu, kelihatan di sosial media apalagi gitu kan. Banyak hal yang memang harus kita siapkan, banyak hal yang harus kita hadapi. Kalau pondasinya, landasannya tidak kuat, ibarat kata imannya tidak kuat, maka goyah. Nah, pastikan di situ kita punya pondasi baik secara spiritual, baik secara knowledge atau ilmu secara teknis, itu harus kuat. Nah, soal gas-gasannya tetap kita lanjutkan, tapi jangan lupa diimbangi dengan terus belajar, diimbangi dengan terus effort, diimbangi dengan terus beribadah yang lebih baik lagi ke depan. Kita terbentuk dari lingkungan. Lingkungan paling kecil adalah keluarga, Mas. Support system bagi saya adalah keluarga. Keluarga yang kita kenalkan juga syar'i gitu, kita kenalkan juga ngaji, itu akan lebih memudahkan kita untuk menjalankan bisnis-bisnis ini sesuai dengan syar'i. Karena tentu saja visi misi itu harus kita tularkan ke keluarga supaya keluarga memahami bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk dunia, tapi untuk bekal kita semua di akhirat. Jangan sampai hasil dari bisnis kita ini kita kasih ke keluarga, ternyata itu bukan hasil yang halal gitu. Nah, saya memastikan dan terus berupaya untuk bisa membuat atau menjalankan bisnis ini sebaik mungkin dengan cara yang halal dan hasil yang juga halal. Nah, ketika hasil halal ini diterima oleh keluarga, otomatis itu menjadi berkah. Otomatis itu menjadi doa untuk bisa kita menjalankan bisnis-bisnis itu berkembang dan sustain gitu ya. Selain itu apa? Tentu saja circle
pertemanan atau circle-circle komunitas sesama pengusaha, khususnya sesama pengusaha muslim. Alhamdulillah banyak sekali mindset atau point of view perubahan pola pikir saya terkait dengan cara berbisnis itu. Salah satunya bisnis bukan hanya untung rugi tapi surga neraka. Bisnis saya belajar dari Bisyarah bagaimana berakad dengan baik. Itu banyak dan signifikan sekali. Belajar akad aja itu ternyata ya Allah luar biasa. Berbagai macam akad itu Islam itu detail. Akad A, B, C, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya itu detail dan itu penting. Akadnya benar, insya Allah bisnisnya Allah jaga dan itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Yang kedua secara teknis pun, ya bahkan ada satu komunitas kuas halal. Nah itu kan hal yang mungkin tidak terpikirkan gitu ya di industri kita ini. Kita concern bahwa segala aspek yang akan kita lakukan itu harus sesuai dengan syar'i gitu, harus sesuai dengan syariat yang mana ya goals ultimate kita adalah menuju keberkahan, menuju ridhonya Allah. Segala bisnis yang Allah ridhoi, insya Allah Allah jaga. Tidak harus mungkin terlihat wah gemerlap yang seperti saat ini mungkin di sosmed. Saya malah justru cenderung menarik diri untuk happiness itu muncul di diri kita, di keluarga kita, dan di circle terdekat kita itu happiness itu justru muncul, kebahagiaan muncul, keberkahan waktu. Dan bicara soal keberkahan ternyata tidak hanya materi. Berkah itu saya rasakan nikmat sehat, nikmat ibadah, dan juga nikmat waktu luang. Banyak banget pengusaha yang memang tidak punya waktu luang untuk keluarga, untuk ibadah, untuk mungkin kumpul dengan orang-orang soleh. Nah di situ saya ngelihat bahwa alhamdulillah ya Allah dengan wah signifikan sekali mas perbedaan ambience, perbedaan suasana ketika mungkin kita ngejar dunia terus, wah susah. Alhamdulillah sekarang waktu ngaji, insya Allah ada teman-teman yang selalu mengingatkan. Komunitas kajian ini sungguh-sungguh bisa membuat satu mindset kita dan juga ambience kita tuh terus dekat sama Allah sang pemilik bumi ini. Buat teman-teman yang ingin bisnis F&B, lebih baik jangan. Oh salah ya. Lebih baik teman-teman pelajari dulu hal-hal yang memang menjadi pondasinya. Satu, yang mungkin tadi pertama saya sampaikan adalah kuatkan mental. Mental ini tidak hanya berani gas-gasan, tapi juga mental secara di awal, kalau bisnis saya lancar, saya akan keluarkan zakat 1 miliar sebulan. Nah kan itu mental ya, mental kaya, mental berbagi, mental sedekah itu perlu ditanamkan sebagai pondasi di awal. Karena kalau ngomongin bisnis untuk memperkaya diri sendiri udah nggak zaman lah sekarang. Bisnis harus bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang untuk dakwah dan lain sebagainya. Karena orientasi kita, ultimate goals kita udah jelas bahwa pengusaha muslim ini ultimate goalsnya adalah ridhonya Allah. Tidak hanya ngomongin untung rugi secara duniawi tapi surga dan neraka. Yang kedua, belajar terus adaptif ya teman-teman, bahwa di dunia F&B ini sangat kompleks. Kita belajar, kalau ngomongin internal, kita belajar costing, kita belajar SDM yang mana PR-nya tuh nggak bakal ada habisnya. Kita belajar inovasi menu, kita belajar marketing di F&B saat ini dengan 5.0 lah, 6.0 dan OOO lainnya, itu akan sangat cepat. Maka jangan sampai teman-teman ngerasa di comfort zone, meskipun mungkin teman-teman ini ngerasa bahwa produknya oke, cara teman-teman memasarkannya juga oke, bakal ada yang lebih oke dari yang lainnya, maka tetaplah tawadu, tetaplah juga bersiap untuk terus belajar. Itu penting. Belajar untuk adaptif itu bukan berarti kita bodoh kok, tapi kadang-kadang kita ngerasa bahwa
wah berarti kita kalah nih dengan yang lain. Enggak, belajar adaptif itu adalah sesuatu yang memang bertawadu bahwa oh ya kita coba ngikutin selama itu sesuai dengan syariat ya, insya Allah. Terus yang berikutnya adalah mental terkait dengan tujuan bisnis, mau itu ya khususnya di F&B ya. Pastikan ada, kalau saya punya sense gini, ketika kita bisnis F&B paling tidak kita bisa makan dan minum secara gratis waktu itu gitu kan. Kalau sekarang ya Allah, kalau kita bisnis di F&B insya Allah kita bisa ngasih makan banyak orang. Ketika orang itu puas, ada banyak doa di situ, maka bisnis kita insya Allah menjadi berkah. Kenapa ini penting? Ini hal-hal seperti ini saya coba tanamkan tidak hanya ke diri saya, ke keluarga, ke kru, ke stakeholder, partner, dan lain sebagainya, supaya jadi satu visi. Karena ketika memang kita membangun satu usaha, mau itu F&B atau apapun, visi itu menjadi penting, goals itu menjadi penting, dan ketika visi atau goals itu sudah sama, friksi-friksi dinamika pada saat teknis itu akan lebih tereduksi. Nah, kekuatan terbesar itu adalah ketika teman-teman kru, teman-teman atau karyawan, teman-teman stakeholder itu sama niatnya sama bahwa ketika kita berbisnis ini memang untuk tujuan ridhonya Allah. Itu juga penting. Secara teknis banyak hal Mas. Ada kita ngomongin mungkin memilih, ada kurasi, ada seleksi, ada training, ada evaluasi SDM. Nah itu PR pertama yang penting juga, karena di sini salah satunya adalah ketika interview teman-teman calon karyawan ini ditanya sholat 5 waktu atau enggak. Nah itu jadi landasan dasar kenapa? Karena kalau sholat 5 waktu aja lalai, gimana mau disiplin bekerja di sini, SOP-nya yang tidak sebaik sholat gitu loh ibarat kata. Nah maka salah satu salah satu SOP di interview kita adalah menanyakan soal sholat 5 waktu. Dan hal-hal yang lain ketika mengkurasi SDM ini juga kita landasi dengan bahwa bekerja di tempat ini hospitality-nya harus sebaik mungkin gitu Mas. Buat teman-teman semua, semangat. Bisnis F&B itu adalah bisnis yang kalau kata guru saya tidak akan ada matinya selama masih ada manusia di muka bumi ini. Jadi insya Allah ini menjadi wasilah ketika teman-teman mau berbisnis F&B, ingat pesan-pesan yang tadi. Secara teknis itu akan terus berubah, mungkin lebih cepat lagi nantinya, tapi siapkan mental dan juga fisiknya teman-teman untuk terus belajar. Insya Allah keberkahan yang menjadi goals utamanya. Amin.